ini saya juga ngelihat banyak dari keluarga kita di sini ya, bukan cuma dari Jakarta loh ya. Ya, bukan cuma dari Jakarta, tapi juga ada yang dari berbagai kota di Indonesia. Wah, ya saya ngeliat ada dari Bandung, ada dari Pekanbaru, ada yang dari mana tadi? Saya ada dari Papua gitu ya, ada yang dari apa ya? Apa namanya Jawa apa? Jogja gitu ya, Salatiga, Medan. Wah, langsung disebut ya nggak mau kalah nih ya. Ada yang dari Tangerang, Bekasi. Teman-teman, saya waktu saya ngerti kita di dalam success together, saya tuh bersyukur banget. Ya, kenapa? Karena success together itu bukan cuman boleh bilang bukan cuma sekelompok kecil gitu loh. Artinya satu Indonesia, bahkan hampir banyak boleh bilang satu Asia Tenggara. Itu banyak keluarga kita dari Asia dari success together. Jadi kalau kita hari ini bisa bergabung sama-sama satu Indonesia, wah teman-teman bersyukur sekali. Ya, teman-teman bersyukur banget karena kita sudah ada di lingkungan yang tepat banget. Ya, hari ini saya happy banget ya karena saya bisa punya kesempatan lagi buat sharing di teman-teman semua hari ini karena saya berasa udah lama banget juga nggak mengudara di Zoom gitu ya. Ya, jadi terima kasih buat sistem, buat kesempatan yang diberikan kepada saya buat sharing ya teman-teman. Hari ini saya bicara di sini bukan karena saya hebat, enggak. Bukan karena saya yang paling jago, saya yang namanya pinter, enggak teman-teman. Justru di sini waktu saya jadi speaker, jadi saya berbicara di depan sini, saya orang yang paling banyak belajar, ya. Karena saya di sinilah saya paling banyak untuk kosongin gelasnya saya, ya. Karena saya tahu kelas SAP seperti ini, di sinilah menjadi tempat kita dibentuk, kita dibentuk, kita menjadi leader. Di sinilah tempat kita ditempa, ya, kita diasah, kita melewati proses demi proses dan saya yakin semua ini tujuannya untuk kita menjadi leader yang semakin kuat, menjadi leader yang semakin jauh lebih baik, bahkan teman-teman menjadi lebih sukses. Setuju nggak sama saya? Ya, teman-teman setuju nggak? Siapa yang ngerasa waktu teman-teman bergabung di SAP di kelas seperti ini, ya kamu bukan cuma sekedar belajar, ya kamu juga bahkan kamu juga berubah menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi leader yang lebih baik, memiliki pola yang semakin lebih baik, ya. Dan saya mau buka dengan satu kalimat pagi ini teman-teman, ya, dengan satu statement. Nah ini dia, everything rise and fall on leadership. Kemarin saya habis ibadah gitu ya, entah gimana gitu ya, kebetulan atau tidak gitu. Saya yakin tidak kebetulan ya. Eh, Satu slide ini pun muncul waktu di tempat ibadah gitu ya. Dimunculkan everything rise and fall on leadership. Ya, semua teman-teman dalam hal apapun ya, termasuk dalam kehidupan kita berwarga negara, termasuk dalam sebuah organisasi, termasuk dalam sebuah keluarga sekalipun ya, rise and fall is on leadership. Ya, setuju gak? Ya, teman-teman ngomongin soal leadership, ya, yang paling dekat, ya, yang paling dekat itu sebenarnya itu ngomongin siapa sih? Nah, ya, ngomongin soal leadership, yang paling dekat itu sebenarnya ngomongin siapa sih? Ya, teman-teman semua di sini adalah EBP leader, ya, ya. Teman-teman bergabung di SAP1 bukan orang-orang sembarangan. Teman-teman adalah leader. Jadi sebetulnya leadership itu dimulai dari yang namanya diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri udah memimpin diri kita sendiri dengan baik belum? Karena kalau kita tidak memimpin diri kita dengan baik, bagaimana mungkin kita bisa memimpin orang lain yang dipercayakan Tuhan ke kita dengan baik juga? Ya, simple teman-teman. Hari ini saya mau kasih contoh ya teman-teman. Hari ini kita SAP1. Ya, teman-teman tahu nggak SAP1 dimulainya jam berapa? Nah, coba ketik. Ya, teman-teman tahu nggak SAP1 itu dimulainya jam berapa? 7.59. Lo cuma Sani yang jawab ya. Open room 7.45. Biasanya yang ngomong host tuh ya. 7.59, 7.58, 7.45, 7.59, 7.10 malahan. Ya, teman-teman tahu kan? Ya, SAP kita dimulai jam berapa? Ya, mungkin betul 7.45 sudah open room. Ya, kita punya waktu 15 menit buat prepare di situ buat teman-teman join. Ya, 7.59 biasanya udah mulai. Ya, teman-teman tahu. Cuma pertanyaan sekarang berapa banyak, kita udah tahu nih ya, kita udah tahu jam 7.59 start udah mulai. Ya, berapa banyak? Pertanyaan sekarang berapa banyak dari kita yang join, yang connect lebih early?
Ayo. Atau justru ya malah sengaja ditelat-telatin. Udahlah ntar lagi lah. Padahal udah tahu 7.45 open room, tapi ditelat-telatin. Udahlah nantilah tanggung 7.50 aja. Atau nantilah 7.59 aja pas MC-nya masuk. Atau bahkan aduh bagian MC ngapain lah nanti aja, nanti pas aja dah 7 jam 8 lewat 5 menit baru saya join. Ya, teman-teman, saya juga lihat tadi ya dari ada banyak lah dari teman-teman juga udah datang early gitu ya. Dan congrats gitu, maksudnya tepuk tangan buat teman-teman yang sudah berapa ya, boleh dibilang mengambil satu keputusan buat memimpi diri kamu sendiri dengan hal yang simpel itu, datang lebih early. Atau mungkin tadi pagi ya masih ada nggak di sini ya, saya nggak tahu ya. Ada nggak yang di sini teman-teman waktu join di sini atau masih dibangunin upline? Nah, udah dibangunin ya, upline udah teleponin, udah dibangunin, masih telat join pula. Nah, gitu ya. Udah gitu ya, udah join, tidur lagi gitu ya. Waduh, kacau udah nih. Udah mulai kacau nih ya. Ada juga yang udah join, ada yang ditinggal pula gitu ya. HP-nya ditinggal sambil nyambi gitu ya. Sambil nyuci, sambil ngepel, sambil masak, sambil bebikinan, sambil beberes-beberes. Ada yang juga sambil mandi gitu ya. Ada yang lagi sosial media juga. Nah, teman macam-macam deh, teman-teman. Ya, boleh dibilang teman-teman namanya SAP1. Kalau teman-teman mengerti esensi dari yang namanya SAP1, teman-teman pasti akan membawa sikap kita buat bergabung dan kita datang ke SAP1 itu penuh dengan namanya kita be present di situ. Ya, artinya SAP1 artinya pasti Success Accelerator Program. Artinya juga program untuk mempercepat kesuksesannya kita semua. Saya yakin kita semua tergabung di SAP ini karena kita mau sukses, betul gak sih? Teman-teman gabung ke SAP ini bukan kurang kerjaan loh. Teman-teman gabung ke SAP pagi-pagi karena teman-teman mau sukses, betul gak sih? Ya, cuman yang jawab cuma Roy gitu. Ya, betul gak? Ya, atau nih ya, atau jangan-jangan kamu datang ke SAP1 ini karena sebuah kewajiban. Ya, kan karena aku udah jadi IBP, Nes. Saya kan udah jadi IBP. Jadi ya saya udah harus join gitu. Saya disuruh upline saya juga untuk join gitu ya. Apakah seperti itu? Sometimes kita nggak ngerti apa esensi dari yang namanya meeting SAP1 seperti ini. Jadi terkadang kita tuh take it for granted, kita nggak pernah lihat SAP1 ini sebagai kesempatan saya untuk mempercepat kesuksesan saya. Ya, tadi udah dikasih tahu ya jam 7 pagi semua kru sudah preparation. Ya, jadi hari ini teman-teman saya pengen teman-teman datang ke SAP1 bukan sia-sia, tapi miliki satu attitude. Datang ke SAP1 bukan cuma untuk belajar, tapi kita punya attitude juga mau berubah. Dimulai dari diri kita sendiri, bukan dimulai dari pasangan kita. Kalau teman-teman bergabung di Nuskin bersama Esti gitu ya dengan pasangannya, dimulai dari kita sendiri, bukan dimulai dari pasangan kita. Ya, jadi teman-teman hari ini siap bahwa everything rises and fall on leadership. Are you ready? Ya, teman-teman siap ya? Oke, sekarang saya masuk ya. Oke, teman-teman, nggak kerasa gitu kita udah masuk di bulan Desember ya. Di Desember ini teman-teman, apa yang kamu feeling? Kemarin mungkin kita sudah melewati November gitu ya. Dan saya tahu banyak sekali teman-teman berjuang sampai di akhir bulan gitu ya, sampai di detik-detik terakhir ada web error lah segala macam gitu ya. Tapi teman-teman, saya mau bilang teman-teman ya, siapa yang di sini ngerasa bulan November lalu itu bulan yang benar-benar amazing. Bulan yang benar-benar keren banget dah pokoknya dah. Ya bulannya begitu luar biasa. Kalau teman-teman ngerasa November itu bulan yang keren, yang luar biasa, yang amazing, ketik angka 1. Nah ya, kalau kamu ngerasa bulan November kemarin, ya ini adalah bulan yang amazing banget, ketik angka 1. Atau juga siapa yang ngerasa dari teman-teman semua di sini, ya di bulan November kemarin, kayaknya jadi bulan yang paling kayaknya aduh, aku kayaknya bulan kemarin kacau banget deh. Kayaknya pahit banget gitu ya. Udah coba A, udah plan A, tapi kok nggak nyampe-nyampe. Udah coba set goal B, tapi kok malah kejadiannya C. Ya, bahkan saya udah lakuin apapun, tapi kok kagak nyampe juga. Semuanya sudah dikerjain, kok rasanya berat banget. Ya saya ngerasa kemarin bulan November tuh rasanya, aduh, saya nggak tahu lagi. Teman-teman ada nggak yang ngerasa gitu? Kalau kamu ngerasa gitu, boleh ketik angka 2. Ya,
nggak apa-apa gitu ya. Jadi teman-teman ya, saya mau bilang satu hal bahwa jadi ada banyak mungkin ya dari kita semua tadi ketik angka 1, yes, ya. Tapi ada juga yang mungkin ketik angka 2 atau mungkin nggak ngetik. Kenapa? Karena mungkin malu, karena takut gitu ya. Ya, tapi teman-teman saya mau bilang, teman-teman ketik angka 1 atau 2, it's okay. Ya, it's okay teman-teman semuanya. Nggak ada yang salah sama sekali dengan apa yang kita lakukan di November kemarin. Ya, mungkin dari kita beberapa kesampaian, yes. Beberapa mungkin nggak sampai, yes, betul juga. Ya, tapi bukan teman-teman soal kesampaian apa enggak goalnya. Tapi pertanyaannya, apa yang kita pelajari dalam prosesnya itu? Ya, orang-orang yang nyampe ke goalnya, pasti juga ada sesuatu yang dipelajari dalam prosesnya. Orang-orang yang nggak sampai pun, teman-teman pasti juga ada yang bisa kita pelajari dari setiap prosesnya itu. Jadi sekali lagi, it's okay to be fail. It's okay kalau kemarin belum nyampe. Kalau kemarin bulan November kesannya kok berat banget, nggak apa-apa. Teman-teman jangan berkecil hati dulu. Yang namanya gagal itu adalah teman baik dari yang namanya sukses. Ya, dan kesuksesan kita tidak lagi ditentukan dari bulan November dan bukan lagi ditentukan dari 11 bulan yang sudah lewat, teman-teman. Jadi yang sudah lewat kita jadikan pembelajaran. Ya, tapi kesuksesan kamu ditentukan dari hari ini, di bulan Desember ini, mulai tanggal 4 ini dan seterusnya. Pertanyaannya, teman-teman, waktu kamu masuk ke Desember hari ini gitu ya. How do you feel? Teman-teman punya feeling apa? Mungkin dari kita di sini ada yang happy, ada yang sedih, ada yang ngerasa shock, ada yang ngerasa kayaknya bingung, ada yang ngerasa takut, ada yang ngerasa namanya langsung, aduh aku capek banget kayaknya ya gitu ya. Ya, yang udah lewat ya udah nggak apa-apa teman-teman. Ya, nggak bisa kita ubah. Ya, yang sudah lewat biarlah berlalu. Nggak bisa kita ubah. Ya, kalau kamu sudah lakukan yang terbaik, ya nggak ada lagi ruang untuk penyesalan. Ya, nggak ada lagi ruang penyesalan, tetapi selalu ada ruang untuk kita bertumbuh. Jadi kalau kemarin sekali lagi bulan November belum sesuai dengan apa yang kita mau, it's okay. You are doing the best. Bahkan teman-teman mungkin bisa praktekin sekarang, tepok-tepok diri kamu sendiri, bilang thank you, sebutin nama kamu, thank you Yohanes, kamu sudah lakukan yang terbaik di bulan November. Gak apa-apa, kita maju lagi, kita berjuang lagi di bulan Desember ini. Aku yakin bahwa Desember ini bakal lebih baik. Aku yakin bulan Desember ini saya pasti bisa jauh lebih baik lagi. Ya, teman-teman ya. Jadi hari ini teman-teman, saya pengen kita sama-sama punya satu frekuensi, satu energi bahwa kita akan bisa mendapatkan yang lebih baik lagi di bulan Desember. Oke? Oke? Ya, saya mau langsung teman-teman bisa saya pengen buka dengan ini juga ya. Teman-teman miliki kejelasan ya. Apa yang kita pengen dalam hidup ini? Apa yang kita mau? Apa yang kita sebetulnya mau sih dalam waktu kita join di Nu Skin. Kita bersama Esti. Sebenarnya apa yang kita pengen, teman-teman? Ya, terus pertanyakan ini. Ya, saya selalu terus di setiap awal bulan ya saya selalu coba refresh. Ya, saya selalu coba bertanya lagi ke diri saya sendiri, apa yang betul-betul saya pengen dalam hidup ini. Miliki kejelasan karena waktu kita punya kejelasan, teman-teman ya, apapun di depan kita itu jadi jelas. Betul. Ya, kalau kita jelas dengan apa yang kita mau, maka jalan kita pun semakin jelas. Tapi kalau kita nggak jelas, sebetulnya apa yang kita pengen, maka apapun yang kita lakukan semuanya jadi nggak jelas. Ya, saya mau cerita gitu ya. Saya bersyukur banget gitu ya. Kalau teman-teman yang lalu, siapa yang di sini ikut ST23? Ada nggak? Coba boleh ketik angka 1. Yang ikut ST23 kemarin, ketik angka 1. Wah, Roy langsung pertama nih kayaknya nih ya. Setiap chat langsung urutan pertama dia keluar gitu. Wah, banyak ya. Banyak dari kita semua ikut namanya ST23. Nah, teman-teman saya mungkin kamu lihat lah kemarin yang ikut ST23, teman-teman tahu ini apa? Ya, saya bersyukur banget gitu ya. Waktu ST23 lalu ya saya di sini beberapa sama teman-teman lainnya juga gitu ya. Ya di sini ya banyak banget lah. Ya, kita kita mewakili Indonesia ya sebagai Edgelog dan Tier 90 Superstar. Nah, teman-teman tahu nggak kemarin itu total superstar ada berapa? Tahu nggak? Total superstar kemarin di ST23 itu ada 35 superstar. Ya,
Salah, 23. 20. Masih dikit kalau 20. Ya, ada 35 superstar. Dan teman-teman tahu ya, dari Indonesia itu ada 12 superstar. Keren banget gak sih? Saya waktu lihat ini gila. Indonesia tuh nggak kalah. Indonesia tuh nggak kecil. Kita tuh di negara yang besarnya bukan main. Ya, kita di negara yang begitu luar biasa. Ya. Nah, kenapa saya cerita ini teman-teman? Karena saya ingat momen ini menjadi satu momen jujurnya gitu, sejujur-jujurnya ini momen yang paling meaningful juga buat saya. Ya, buat saya pribadi lah ya. Lepas dari soal teman-teman bilang ya, tampil di big stage ya, di Southeast Asia Convention. Ya, lepas dari itu teman-teman. Semua kenapa? Kenapa? Ya, saya mau cerita ya. Hari ini saya mau cerita hal ini teman-teman. Ya, sebetulnya dimulai dari yang namanya ST19. Ya, teman-teman lihat, tahu nggak ini foto apa? Ya, teman-teman ini foto apa? Ya, nggak lain, nggak bukan juga yang namanya foto superstar juga, betul. Ya, jadi waktu ST19, artinya tahun 2019 yang lalu, 4 tahun lalu ya berarti ya, saya ingat banget gitu ya, kalau saya, waktu itu saya menyaksikan juga superstar di situ. Saya tuh benar-benar terinspirasi banget sama superstar saat itu. Ya, makanya tuh saya waktu itu ya, waktu ST19, saya tuh nyari superstar di mana, superstar di mana. Saya pengen banget, karena saya saking terinspirasinya, saya tuh sampai nyari, mana ya, saya pengen foto, saya nyari ruangannya di mana. Ya, saya pengen punya kesempatan foto bareng sama superstar. Kenapa? Karena yang saya lihat waktu itu, nah ini dia nih ya. Itu ada foto saya di tengah-tengah tuh ya. Di tengah-tengah apa tuh? Ya, para pria berotot gitu ya. Dan itu saya benar-benar nyari loh. Saya gimana caranya saya coba cari di mana superstar. Dan akhirnya ketemu. Dan waktu itu saya nggak tahu gitu ya. Waktu saya foto, saya juga nggak ngerti gitu. Itu padahal sebenarnya agak private. Tapi kenapa ceritanya kok saya bisa ada di tengah-tengah situ sendiri pula gitu ya. Dan foto dengan seluruh superstar. Ya saya nggak ngerti. Tapi teman-teman, waktu saya tahu ini semua superstar, tidak ada satupun dari Indonesia. Ya, tidak ada satupun dari Indonesia. Jadi saat itu dalam hati saya berkata, ya, saya akan jadi the next superstar. Ya, di ST Convention saya mewakili Indonesia. Dalam hati kecil saya berkata seperti itu teman-teman. Makanya foto ini saya nggak buang, saya tetap simpen. Ya, jadi saya set goal waktu itu. Betul-betul saya set goal dalam hati. Pokoknya ST20 saya pengen jadi superstar ST Convention untuk mewakili Indonesia. Wah, dan pulang dari situ Januari saya betul-betul ambil keputusan ya. Saya masuk gym ya, tapi apa daya 2020 baru berjalan 2 minggu saya pakai PT, kena COVID ya, ada COVID, akhirnya gym semua tutup gitu ya. Maka teman-teman ya singkat cerita ya 4 tahun berlalu saya dapat kabar ya dari upline tercinta gitu ya, kemarin gitu pas SC23 bahwa saya terpilih menjadi superstar. Wah, ini seperti kayak satu impian yang sudah lama ya, saya set goal udah lama, betul-betul baru kejadian loh. Ya benar-benar baru kejadian. Dikasih tahu bahwa wah congratulations you are selected one of the S-Log superstar for our upcoming ST23 annual convention. Ya. Jadi waktu itu saya dapat chat ini, teman-teman, saya antara happy, sama takut. Betul-betul. Kenapa? Karena buat saya secara pribadi, kondisi badan saya sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Dan waktu saya pilih, ini kan disuruh pilih kostum gitu ya, Arjuna, saya milih Arjuna. Ya dibilang di approve, ya, tapi dengan catatan kalau saya bisa perbaiki kondisi badannya saya. Jadi saat itu teman-teman, saya punya waktu cuma 2 minggu. Nah, ya, saya punya waktu cuma 2 minggu buat saya betul-betul memperbaiki. Ini poinnya saya mau cerita, teman-teman. Ya, bukan soal superstar ya, tapi teman-teman dapetin esensinya. Teman-teman dapetin apa yang teman-teman bisa pelajari. Ya, waktu saya di target 2 minggu, saya di set goal 2 minggu, otak saya mulai banyak pikir. Ya, mulai ya namanya waktu di set goal 2 minggu, otak itu paling cepat bergerak gitu ya. Saya mulai di saya mulai berpikir apa? Aduh, bisa nggak ya? 2 minggu, gila kali ya? Apa benar bisa? Saya saya sempat ragu. Masa sih 2 minggu? Aduh, benerin badan 2 minggu. Aduh, saya langsung berpikir apa saya harus ke gym ya?
Apa saya harus ngapain ya? Saya harus ngapain lagi ya? Aduh, waktunya gimana kalau saya nge-gym? Terus kalau secara keadaan teman-temannya, rasanya itu buat saya sudah sejadi sesuatu yang mustahil banget. 2 minggu, saya hanya punya waktu 2 minggu buat ngeberesin. Tapi saya ingat kembali waktu foto ini. Ya, saya foto waktu di SC19 ini bareng sama superstar ini. Dan di saat itu dalam hati saya bertekad, saya nggak mau kalah dengan keadaan saya. Saya nggak mau kalah dengan keadaan dan kondisi saya. Mungkin keadaan saya, kondisi saya, mungkin saya bisa accept. Saya tahu dengan kondisinya saya, keadaan saya. Tapi saya nggak mau kalah dengan keadaannya saya. Justru dengan keadaan saya itulah saya jadikan alasan buat saya jauh lebih sukses. Untuk saya bisa bilang ke diri saya pasti bisa. Maka apa yang harus saya lakukan? Karena sukses bukan soal keadaan, ya, bukan soal keadaan, tapi sukses itu adalah soal keputusan. Detik itu, ya, saya langsung memutuskan, oke, saya siap. Saya bilang ke upline saya bilang ke Marlina, bilang, oke, saya terima challenge, saya pasti bisa. Saya nggak tahu caranya gimana, tapi saya set goal 2 minggu harus nyampe minimal saya punya body fat itu 15%. Saya set goal dalam hati saya gitu. Saya bilang saya pasti bisa. Saya nggak tahu caranya gimana. Saya nggak tahu mesti ngapain dulu. Yang penting saya set goal, saya putusin, dan saya believe dulu kalau saya pasti bisa. Gimana caranya nggak tahu, tapi saya believe dulu. Baru dari situ saya mulai cari cara olahraga apa yang saya mau lakukan, kira-kira makannya gimana, saya mulai planning lagi pola makannya seperti apa. Lalu setelah saya planning, perlu dikerjain nggak? Ya perlu lah ya. Lalu saya kerjain deh. Betul-betul saya kerjain, saya action. Dan saya bukan cuma kerjain dan action ya, saya monitor progresnya saya daily. Nah, teman-teman, slide berikut ini adalah satu monitor progres saya. Teman-teman, mungkin jangan jangan melihat secara data lah ya. Tapi apa yang kamu bisa pelajari dari sini? Teman-teman, ini dia. Ya, saya kasih lihat ini ya. Ini betul-betul saya bikin gitu ya. Mungkin tadinya nggak saya bikin di sini gitu, tapi karena saya di kertas, di chat, di note saya. Tapi teman-teman lihat di sini ya, teman-teman, ini kondisi saya pribadi dan saya belajar dari setiap prosesnya. Bukan soal how, tapi kenapa saya betul-betul mau ngerjain. Saya harus sukses kenapa? Ya, komitmen. Teman-teman coba dilihat di situ ya. Kalau teman-teman lihat di situ, kira-kira progresnya itu mulus gak? Ya, saya jalanin 2 minggu. Ya, saya jalanin 2 minggu loh. Apa yang saya lakukan? Saya jaga pola, saya olahraga. Saya tahu saya ngapain dulu. Olahraga yang saya lakukan apa? Saya lakukan itu di set list, ada crunch, ada side crunch, ada segala macam. Hitungannya mungkin baru 20, 20, 20. Tapi it's okay. Teman-teman tahu, saya komitmen jalanin, saya monitor progres saya tiap hari. Ya, ada kalanya hasil itu tidak sesuai dengan harapan. Betul nggak? Ada gagal. Coba teman-teman lihat yang warna merah-merah itu. Itu tidak sesuai harapan. Ya, karena saya taunya saya pengennya tetap berprogres turun dan turun dan turun. Ya, ada masa-masanya stuck. Tapi teman-teman ya, waktu saya terus hanya perlu action. Saya komitmen, saya disiplin di situ. Teman-teman ya, ini baru dibilang, saya tulis di grup saya 5 hari jalanin, saya turun berat 3 kilo. Turun lemak 1,5%, bahkan otot naik 1%. Ini benar-benar di luar dugaan saya. Kenapa? Ya, karena saya nggak pernah bisa berprogres seperti ini. Dan di situ saya lihat teman-teman ya, saya lanjutkan lagi sampai ke 2 minggu. Teman-teman betul-betul saya punya waktu, 2 minggu. 2 minggu berjalan, totalis saya sudah turun 4 kilo dengan body fat yang namanya 3,3%. Ya, saya kagetnya setengah mati. Ya, bahkan teman-teman ya, di akhir saya sebelum berangkat ke ST23, saya sempat foto lagi di titik di mana tanggal 10 Oktober itu teman-teman ya, saya nyampe ke body fat di bawah 15%. Ini saya di luar dugaan banget, bener-bener di luar dugaan. Kenapa saya cerita ini teman-teman? Ya, teman-teman, apa yang kamu pelajari? Jangan dilihat dari soal olahraganya apa, terus makannya apa, jangan dilihat soal how-nya. Tapi teman-teman, apa yang kamu pelajari? Ya, apa yang kamu pelajari di sini? Ini penting banget teman-teman. Konsisten, apalagi
konsisten, keputusan dan lakuin, komit, clarity, goal yang jelas, set goal, take action, commit, persis dan mau, clarity, set goal. Betul banget teman-teman. Believe, itu betul banget. Jadi teman-teman lihat ini semua, ya. Ada kalanya hasil nggak sesuai dengan harapan. Betul. Ada masa-masa saya stuck. Tapi waktu stuck, saya teman-teman lihat di titik ya, di bagian yang olahraga. Coba dilihat. Ada masa-masa stuck. Waktu saya stuck, saya nggak ngelakuin hal yang sama lagi. Tapi saya melakukan sesuatu yang berbeda untuk dapetin hasil yang berbeda pula. Ada satu statement ya. Kalau kamu pengen dapetin hasil yang berbeda, ya kamu harus lakukan sesuatu yang berbeda. Kalau kamu masih berharap pengen dapetin hasil yang beda, tapi kamu masih melakukan hal yang sama, kamu namanya gila katanya. Ya, jadi saya yang terakhir saya juga belajar buat enjoy setiap proses. Saya tiap hari lakukan teman-teman. Ya, ini betul banget. Jadi waktu saya jelas kenapa saya harus sukses, ya, dan saya punya waktu hanya 2 minggu. Saya kerjain, saya komitmen, saya action, saya konsisten, saya percaya lagi, saya enjoy setiap proses, dan betul-betul hasilnya itu bakalan nyampe teman-teman. Jadi teman-teman mau lihat hasilnya seperti apa? Ya, ini pertama kali fresh from the oven juga gitu ya. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Mau lihat hasilnya kayak gimana? Nah, ini dia. Wah. Tuh, sampai serak saya juga ya. Nah, ini dia teman-teman lihat. Setiap proses itu berharga. Ya, setiap proses itu berharga. Nggak ada waktu kita udah lakukan yang benar, waktu kita lakukan yang terbaik, tidak pernah sia-sia teman-teman. Selama kita bisa konsisten, kita bisa fokus, saya yakin teman-teman juga pasti bisa nyampe ke goalnya kamu. Ya banyak orang bilang, aduh susah, nggak mungkin 2 minggu. Ya, aduh susah, kayaknya gue susah banget ya sekarang turunin body fat. Kayaknya susah banget ya sekarang saya kurusin badan. Teman-teman, bukan soal susahnya. Saya mau bilang teman-teman, bukan soal bisa apa enggak. Tapi soal kamu mau apa enggak. Kalau kamu nggak mau, udah pasti nggak bakal bisa. Tapi kalau kamu mau, apapun juga jadi bisa. Setuju nggak sama saya? Ya, bukan soal kamu bisa apa enggak, tapi soal kamu mau apa enggak. Kalau kamu nggak mau, ya udah pasti nggak bisa. Dan tapi kalau kamu mau, kamu apapun juga pasti jadi bisa. Jadi teman-teman, pertanyaannya sekarang simple. Kamu jelas nggak apa yang kamu mau? Kamu jelas nggak apa yang kamu mau? Kamu jelas nggak apa yang kamu mau dalam hidup ini? Kamu jelas nggak apa yang kamu mau dalam Nuskin? Ya, kamu jelas gak? Kamu di sini datang ke sini, kamu datang buat sibuk atau buat sukses? Jelas gak? Saat ini pun sama, teman-teman. Pertanyaannya sekali lagi, kamu jelas gak apa yang kamu mau di Nuskin? Kamu jelas gak kenapa kamu harus sukses di Nuskin? Teman-teman datang ke SAP1 ini bukan cuma sibuk. Teman-teman datang ke sini bukan cuma buat ngebuang waktu. Teman-teman datang ke sini, kamu mau sukses. Ya, miliki kejelasan kenapa saya harus sukses. Kita di sini bukan membantu Nuskin buat jualan. Enggak. Ya, kita datang ke sini, kamu jelas gak? Ya, kita bukan buat bantu Nuskin buat jualan. Justru Nuskin bantu kamu buat bangun jaringan. Sekali lagi ya, kita datang ke sini bukan untuk jualan. Kita bukan jadi salesman-nya Nuskin. Tapi Nuskin yang bantu kita untuk bangun jaringan. Untuk membuat jaringan kita jauh lebih besar. Ya. Dan pertanyaan teman-teman sekali lagi, ini angka apa? Wah, teman-teman udah lihat semua tuh ya. Tanggal 27, bukan tanggal ya, inget tuh. Ya, hari ini kita tanggal 4. Ya, 27 hari lagi kita akan mengakhiri Desember 2023. Betul nggak? Ya, dan ya kita akan masuk ke dalam tahun yang baru 2024. Pertanyaan teman-teman sekarang, sudahkah kita set goal buat Desember ini? Teman-teman udah set goal belum? Desember ini mau apa? Ya, teman-teman sudah set goal belum? Apa yang benar-benar kamu mau di bulan ini?
Banyak orang, kita tahu ya, di bulan Desember, ya apalagi di awal bulan ya teman-teman ya, saya biasanya kalau di awal bulan dapat WA dari upline atau telepon dari upline, biasanya isi chatnya apa tuh? Nah, kalau teman-teman di WA awal bulan nih, ya awal bulan tanggal 1 kemarin di WA tiba-tiba ada WA dari upline. Kira-kira upline itu ngomongin apa? Nanya apa? Ayo, ada yang tahu gak? Biasanya isi chatnya apa tuh? Goal kamu bulan ini apa? Gitu. Ya, goalnya apa bulan ini? Atau mungkin ada beberapa upline juga, ayo alignment yuk, kita ketemu yuk. Betul gak? Ya, ada yang bertanya goal bulan ini apa? Dulu saya juga ngalamin hal yang sama ya teman-teman. Dulu itu saya juga sering banget ditanyain setiap bulan di awal bulan tuh dapat chat alignment yuk atau ditanya goal kamu bulan ini apa, Nes? Waktu saya ditanya itu betul-betul rasanya tuh ya teman-teman dalam hati. Aduh, nah ngerti nggak saya? Waktu ditanya goal gitu ya tiba-tiba langsung berasa, aduh, rasanya kayak, sebel banget. Kenapa? Apalagi kalau bulan kemarin nggak nyampe gitu ya. Apalagi bulan kemarin nggak nyampe. Begitu ditanya gol lagi bulan ini, itu rasanya tuh energi langsung drain banget. Langsung rasanya down banget. Langsung kayak, aduh sebel banget deh pokoknya deh. Itu dulu saya. Ya, saya ditanya gol, saya ditanya why lu apa? Saya ditanya golmu apa? Saya ditanya why kamu apa? Itu ditanya terus, lagi ditanya lagi, ditanya lagi, ditanya lagi. Apalagi teman-teman ya kalau bulan lalu nggak nyampe itu rasanya betul-betul saya itu langsung 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 sebel gitu ya. Saya ngerasa udah saat itu ya, saat dulu ya, saya ngerasa udah kayak punya manajer baru. Karena saya ditanyain terus. Ya, tapi waktu saya makin ngerti teman-teman ya. Justru saya kasih tahu nih teman-teman ya. Justru yang namanya manajer itu nggak pernah nanya goal kita. Betul nggak? Siapa yang di sini di kantor, goal kamu apa bulan ini? Ditanya nggak? Ya, nggak bakal ditanya goal kamu bulan ini apa. Justru manajer itu nggak pernah nanya goal kamu bulan ini apa. Boro-boro ditanya, nggak mau tahu lu punya goal apa nggak tahu. Betul, ya. Tapi justru manajer itulah yang men-set goal kamu. Waktu saya ngerti teman-teman hal ini ya, waduh, saya bersyukur banget dengan namanya upline-nya saya. Ya, saya nanya dalam hati, aduh, saya benar-benar bersyukur banget deh. Saya punya upline yang begitu peduli, yang nanyain goalnya saya, yang artinya dia benar-benar peduli dengan kesuksesannya saya. Ya, karena dia tahu, dia pengen upline kita itu pengen kita tuh bulan ini lebih sukses lagi. Jadi sejak itu ya teman-teman, saya nggak lagi nunggu dicari, saya nggak lagi nunggu ditanya, saya nggak lagi nunggu nunggu apa upline itu WA saya, tapi saya yang proaktif mencari. Saya yang proaktif untuk mencari upline saya dulu. Saya lakukan yang namanya alignment. Ya, kemarin waktu di BSI Lukman bilang kebanyakan dari kita gitu ya. Ya dari kita ini manusia itu begitu awal bulan, minggu pertama apa yang dilakukan healing gitu ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu karena sudah rasanya di akhir bulan kemarin udah berjuang mati-matian, begitu awal bulan rasanya langsung kayak tarik nafasnya langsung lepas. Gitu ya. Langsung kayaknya lega di awal bulan. Maka rata-rata di bulan seminggu pertama itu banyak yang healing. Maksudnya lebih santai, lebih lebih ya udah lebih lebih apa ya, lebih nggak mau ya udahlah pokoknya santai dulu lah gitu ya. Ya minggu kedua biasanya mulai mikir, oke, sekarang udah minggu kedua, saya harus apa ya? Bulan ini mau apa ya? Mulai kayak nyari tahu saya mesti ngapain ya. Tapi begitu jalan berlalu dipikirin terus, minggu ketiga mulai panik, mulai kancong, mulai namanya tuh stres. Ya akhirnya kita akan menjalani bulan demi bulan gitu-gitu lagi gitu lagi. Ya, menurut teman-teman sekarang, teman-teman set goal itu penting nggak? Penting banget. Karena waktu kita set goal, ya, kita tuh jadi jelas mau ngapain. Apa yang mau kita lakukan dan apa yang jadi prioritasnya kita. Sama seperti kayak tadi progresnya saya. Waktu saya set goal, saya punya kejelasan di situ. Ya, saya ngerasa saya jadi tahu apa yang saya harus lakukan. Saya jadi tahu apa yang betul-betul saya mau lakukan. Prioritasnya saya yang mana. Ya, maka saat itu betul-betul akhirnya sampai, teman-teman. Dan waktu teman-teman set goal, jangan pakai lagi yang namanya kaca spion mobil atau kaca spion gitu ya. Kenapa?
Artinya jangan lagi ngeliat-liat ke belakang. Aduh, bulan November kemarin saya sudah begini, saya sudah begitu, tapi nggak sampai. Tapi coba pakai kaca depannya kita. Artinya kita melihat ke depan yang jauh lebih besar, jauh lebih clear, jauh lebih jelas. Karena sekali lagi, kesuksesannya kamu bukan ditentukan dari bulan November. Kesuksesannya kamu ditentukan bukan dari yang namanya 11 bulan yang sudah lewat. Tapi dari Desember ini, tanggal 4 Desember ini dan seterusnya, itu yang akan menentukan kesuksesannya kita. Ya, kita tahu Desember ini, kita tahu ini menjadi satu bulan yang mungkin dalam tanda petik dingin gitu ya, karena hujan gitu ya. Terus juga mulai kita dengar lagu Natal, banyak pohon-pohon Natal juga dihias-hias, pernak-pernik Natal ya. Nah, teman-teman, waktu kita masuk bulan Desember dengan kondisi gitu, apa yang ada di pikiran kebanyakan orang, termasuk mungkin dari kita, ya dari sini. Ya, waktu kita masuk bulan Desember, bulan yang rasanya eh, tadi saya bilang ya, penuh dengan dentang-denting bel gitu ya, terus di mall rasanya sudah banyak lagu-lagu berkumandang. Apa rasanya yang dipikiran kebanyakan orang saat itu? Coba boleh di-chat ya. Banyak liburan. Nah, ya, holiday. Holiday mood udah masuk gitu ya. Lagi musim liburan. Ya, orang mulai waktu orang liburan susah ditemuin. Ya, banyak yang keluar kota. Teman-teman, kita kita sering dengar kayak gitu ya. Secara nggak sadar, kita menerima semua yang namanya excuse itu. Ya, dan makin kita terima, kita makin believe kalau Desember itu bulan yang susah. Teman-teman, saya mau bilang apapun yang kamu pikirin benar, itu benar. Ya, kalau kamu bilang bulan Desember itu susah, itu bakalan jadi susah. Kalau kamu bilang susah ketemu orang, itu bakalan jadi susah ketemu orang. Jadi apapun yang kita pikirin, apapun yang kita believe, itu akan menjadi sebuah kebenaran. Ya, karena percaya apa enggak, belief itu punya power buat menciptakan dan belief itu sendiri juga punya power buat mendestroy. Jadi teman-teman berhati-hatilah dengan apa yang kita pikirin dan percayai. Banyak yang bilang juga, aduh bulan Desember saya nggak ada pembantu. Ya, pembantu saya lagi pulang kampung seminggu, jadi saya susah buat ketemu orang. Saya nggak bisa ninggalin rumah, saya nggak bisa ninggalin anak saya nggak bisa datang ke meeting karena mbak saya nggak di rumah, karena supir saya nggak masuk, supir saya lagi libur, lagi pergi keluar kota juga, maka saya nggak bisa keluar rumah, saya nggak bisa ketemu orang. Teman-teman, saya mau, aduh saya sampai bingung ya. Halo brother, sister gitu ya. Suksesnya kita bukan ditentukan oleh yang namanya pembantu. Ya, suksesnya kita bukan ditentukan oleh supir. Suksesnya kita bukan ditentukan oleh siapapun. Tapi suksesnya kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Ya. Jadi, this is very important mindset, teman-teman. Kalau kita coba ganti mindsetnya, bisa nggak? Ya, bulan Desember ini kita ganti mindsetnya apa? Apa alasan Desember ini is the best month buat kita create result? Ya, apa reasonnya? Apa kalau kita ganti mindset, this is the best month. Ya, this Desember adalah the best month buat kita make result. Coba teman-teman pikirkan. Di bulan Desember, this is the best month. Kenapa? THR tuh ya, THR salah satunya baru turun. Betul banget. Ya, betul banget. Banyak orang yang akhirnya kerja kantor itu THR banyak keluar. Ya, bonus juga banyak keluar. Ya, banyak yang liburan, ya banyak. Tapi banyak juga yang nggak liburan, betul nggak? Banyak yang apa mulai wah karena punya bonus ya. Nah, betul ya, si Pino bilang, mulai banyak yang namanya spending money. Jadi, teman-teman miliki mindset seperti bulan Desember adalah the best month buat kita make result. Ya, kita buat yang namanya result yang baik lagi. Ya, karena nggak semua orang keluar kota, banyak orang juga mau tetap di Jakarta gitu, di kotanya masing-masing. Ya, kita bisa ketemuan. Bahkan buat ketemu pun nggak pakai lagi alasan. Yuk ketemu yuk. Udah lama nih nggak ketemu, sekalian kita yuk kita mungkin makan bareng Christmas dinner atau kita udah lama nih ya. Kita mungkin karena liburan seperti kita bisa punya kesempatan ketemu tuh jauh lebih besar. Betul nggak? Ya. Jadi teman-teman saya hari ini saya mau ajak teman-teman ya saat ini teman-teman kita mau sama-sama praktek ya. Kita sama-sama mau praktekin bahwa kita juga harus punya goal di bulan ini.
ya. Teman-teman mungkin sambil bilang ya dalam hati di sini ya. Sambil coba keluarin kertasnya. Ya, teman-teman di sini saya mau ngajak teman-teman bisa punya hasil di bulan ini jauh lebih besar. Pertanyaannya, kalau teman-teman udah siap sekarang ya, saya mau ajak teman-teman kita praktekin sama-sama. Apa goal kamu di bulan ini, di Desember 2023? Waktu kita nulis goal kita di bulan Desember ini, ya, sekali lagi saya mau bilang jangan pakai kacamata bulan lalu. Karena bulan ini yang menentukan masa depan kita. Desember ini, teman-teman 2023, kita belum berakhir. Kita masih punya kesempatannya besarnya bukan main. 27 hari ke depan ini yang akan mengubah banyak kehidupan kita. Apa goal kamu bulan Desember ini? Mungkin tulis di situ, saya pengen apa? Saya pengen menjadi 10K achiever. Saya mau bulan ini saya create another BR. Mungkin saya pengen punya EBP berikutnya siapa? Coba tulis. Waktu kamu tulis di situ, teman-teman. Tulis dengan hati kamu. Tulis dengan doa. Pertanyaan yang kedua, kenapa goal kamu penting? Kenapa buat kamu Desember ini goal kamu itu pentingnya bukan main? Cari alasan. Saya bilang bahwa miliki kejelasan. Kenapa kamu harus sukses? Kenapa buat kamu goal kamu penting di bulan ini? Pertanyaan ketiga, gimana kalau kamu tuh nggak nyampe ke goalnya kamu di bulan ini? Kamu bisa terima nggak? Kalau nggak nyampe, kamu bisa terima nggak? Atau justru kamu nggak ada lagi kata yang namanya nggak nyampe. Saya harus pastikan saya pasti sampai goal saya. Pertanyaan terakhir teman-teman. Untuk mencapai goalnya kita di bulan Desember ini, hal apa yang harus saya settle? Hal apa yang harus saya rubah untuk saya bisa mencapai goal saya di bulan Desember ini? Mungkin ada hal-hal yang mungkin kita harus improve. Mungkin bulan lalu kemarin kita terlalu santai. Mungkin di bulan lalu, di bulan November kita terlalu banyak berpikir. Kita terlalu banyak yang namanya menunda. Atau mungkin kita kurang belief sama diri kita sendiri. Ya, atau kita juga malah lebih tidak lakukan die-die must make it-nya kita. Kita masih banyak hitung-hitungan, kita masih banyak yang namanya compare, kita masih banyak yang namanya juga komplain. Teman-teman, apa yang harus saya settle? Ini penting banget teman-teman. Teman-teman datang ke sini bukan cuma buat belajar. Tapi ada satu attitude buat kita yang namanya berubah. Karena saya yakin waktu kita sama-sama belajar dan berubah, untuk kita settle, untuk kita bisa menjadi lebih baik, ya, kita akan semakin dekat ke kesuksesannya kita. Oke? Kalau teman-teman udah selesai, ya, dan teman-teman udah ditulis di bukunya atau di kertasnya, ya, mungkin boleh gitu ya, teman-teman bisa share ke grup kecilnya kamu masing-masing, di mana ada upline kamu di situ. Ingat bahwa upline itu orang yang paling peduli sama suksesnya kita. Upline itu yang paling peduli sama yang namanya goalnya kita juga. Orang upline itu justru yang akan membantu kita juga buat nyampe ke goalnya kita. Jadi dengan rela, dengan hati yang terbuka, kamu bisa share apa yang kamu tulis, goal kamu ini apa, bisa share di grup kecil masing-masing. Oke?
Ya, kita lanjut ya. Nah, dari situ teman-teman, ya saya yakin teman-teman sudah set goal semua, ya. Tapi lepas dari set goal apapun kamu hari ini, ya kamu pengen apa, kamu pengen jadi apa gitu yang udah kamu tulis di situ. Satu tujuan yang kita pengen dapetin yang namanya ini dia. Namanya adalah six level 5%. Kita pengen dapetin namanya passive income eksponensial. Betul gak? Ya, saya yakin teman-teman datang ke Nuskin bukan cuman cari duit cepat. Ya, teman-teman datang ke Nuskin untuk cari duit gede. Ya, duit gede itu ada yang namanya di sini, namanya six level 5%. Ya, jadi waktu teman-teman lihat siapa orang yang paling penting dalam gambar ini. Orang yang paling penting dalam gambar ini siapa? Paling atas itu adalah kitanya sendiri. Ya, kita adalah orang yang paling penting waktu kita mau mendapatkan ini semua. Artinya, teman-teman, ya, apa yang teman-teman lakukan hari ini tadi sebelumnya, waktu teman-teman set goal, teman-teman bilang saya mau berubah apa, ini yang akan mempengaruhi apa yang kita akan dapetin. Ya, settle diri sendiri, apa yang harus kita lakukan, ini akan terduplikasi teman-teman. Ya, jadi buat dapetin ini semua butuh pastinya ya, semua orang sukses punya habit dan semua orang yang gagal pun punya habit. Kalau kita punya Kalau kita pengen dapetin ini semua, teman-teman, ya pasti ada saat habit-habit yang perlu kita bangun. Ya, ada yang perlu kita bangun di situ. Ya, sebenarnya simple teman-teman. Kalau kita bicara soal habit, saya selalu pegang yang namanya 8 daily habits ini. Ya, karena saya yakin setiap ini daily ya. Daily habit artinya kita lakukan setiap hari. Ya, sama seperti apa yang saya lakukan tadi. Saya lakukan bukan cuma 2 hari sekali, bukan cuma seminggu sekali, tapi saya lakukan daily habit. Kita use the product, kita share the product, kita share the plan, kita yang namanya listen lagi recording, read books, attending meeting, consult with upline, be accountable. Saya pegang banget dengan yang namanya 8 daily habits ini. Kalau kita betul-betul mau nyampe ke goalnya kita, teman-teman simple banget. Lakukan 8 daily habit. Ya, lakukan 8 daily habits ini. Kamu use produk dengan baik gak? Kalau kamu saat ini masih dalam tanda petik belum me-use produk atau kita belum merepresentasikan yang namanya edgelog, merepresentasikan yang namanya TR90, use the product dengan baik. Lalu share the product, ya, share the plan, listen lagi recording. Jangan lupa kita sebisa mungkin kalau bisa baca buku atau kita ada audiobook, datang ke meeting, consult sama upline kita, be accountable. Dan satu hal teman-teman ya, kita di sini punya ya, kita punya sebuah treasure. Ya, kita tahu banget bahwa di ST ya, kita punya 3 treasure ini. Nah, saya mau sedikit bahas teman-teman tentang ini. Treasure yang namanya treasure itu sesuatu yang berharga, betul gak? Waktu kita ngomong soal treasure yang berharga, artinya ini sesuatu yang nggak bisa kita lewatin. Kenapa saya bilang ini berharga? Karena 3 treasure system ini yang akan membantu kita mempercepat kesuksesannya kita. Percaya nggak percaya, teman-teman, kalau kita bisa men-treasure namanya 3 hal ini, ya, kita sering alignment, kita nggak pernah lepas alignment setiap bulan sama upline kita. Bahkan kalau kita betul-betul punya goal besar, alignment itu bukan sebulan sekali. Bahkan alignment itu boleh dibilang bisa 2 minggu sekali. Atau bahkan bisa tiap hari itu update monitor progresnya pun di grupnya ada yang ada upline kamu. Ya, kedua tools yang kita punya, banyak sekali tools yang kita punya, teman-teman. Ada recording gitu ya, ada yang namanya buku, ada yang namanya success back gitu ya. Semua ya, ada yang namanya katalog, apapun yang bentuknya tools itu juga membantu kita mempercepat kesuksesannya kita. Meeting apalagi teman-teman. Ya, seperti SAP 1 hari ini. Ini pun juga tadi saya bilang di awal bahwa Success Accelerator Program. Artinya program untuk mempercepat kesuksesannya kita. Bukan cuma meeting seperti ini. Ada MSM, ada mungkin morning grouping hariannya kita, ada yang namanya BSI 1, BSI 2, ada yang namanya convention, ada yang namanya Expotunity, Millionaire Summit. Banyak sekali meeting-meeting yang sebetulnya ya itu diberdayakan untuk kita mempercepat kesuksesannya kita.
Kita sering ngerasa, aduh kok meeting lagi, kok meeting lagi, kok meeting lagi. Setiap minggu rasanya meeting terus gitu ya. Makin saya punya jadi leader, makin banyak meetingnya. Teman-teman, justru makin jadi leader, ya. Meeting itu menjadi satu leverage yang nggak bisa kamu lewatin. Karena tanpa meeting, kamu akan dapetin yang namanya 5, 2, 5, 1, 2, 5. Jadi saya menghargai sekali 3 treasure system ini. Nah, teman-teman buat lebih, mungkin ini ada satu video yang teman-teman bisa lihat di sini nanti video ini. Dan teman-teman, saya mau lihat, teman-teman coba lihat sebentar gitu. Ini video juga nggak lama. Tapi saya pengen lihat, teman-teman lihat ini satu nilai gitu ya. Mungkin teman-teman tahu ini videonya apa gitu ya, tapi buat saya ini relate banget. Ya, buat saya ini juga yang kita lakukan di bisnis ini relate sekali. Ya, bentar. Saya Oke. Saya style ya. Teman-teman perhatiin. Betul-betul perhatiin setiap scene-nya, setiap detiknya. Oke? Here you go, way too fast. Don't slow down, you're gonna crash. You should watch your stay here. Don't look out, you're gonna break your neck. So shut you now. 'Cause I'm not listening anyhow. I've had enough for you. Enough to last a lifetime through. So what do you want from me? Got no words of sympathy. And if I go around with you, you know that I'll get messed up too with you. Oke, teman-teman, relate gak sih? Seperti itu gak sih kita? Ya, bener gak sih teman-teman? Ya, itu betul banget loh. Waktu saya ngeliat ini, bener loh, bahwa yang namanya kita punya, kadang-kadang kita udah usaha gitu ya, kita udah usaha, kita dengan kekuatan kita sendiri, kita pakai cara kita sendiri, kita mungkin sudah rasanya tuh udah ngejarnya bukan main. Kita punya goal, kita punya dream udah di depan. Tadinya udah deket kok malah makin jauh. Rasanya kita udah kerjain semuanya, kita udah capek. Saya ngerasa udah rasanya, aduh, udah di titik, aduh kayaknya udah nggak kuat, udah capek, udah nggak kuat nih. Tapi teman-teman, kita punya 3 treasure itu. Kita punya upline, kita punya tools, kita punya meeting. Waktu kita bisa berpegang sama 3 treasure itu, sekali lagi, itu mempercepat kesuksesannya kamu. Itu akan mempercepat kamu untuk mencapai goalnya kamu. Bahkan di situ ditulis, tadi saya bilang apa? Enjoy the journey. Meskipun kamu lihat orang mungkin awalnya kok lebih cepat dari kamu, ya. Tapi waktu kamu enjoy the journey, jangan lagi compare, jangan lagi banding-bandingin sama siapapun, sama sideline, sama siapapun, tapi bandingkan diri kamu sendiri dengan diri kamu. Maka waktu kita mengerti yang namanya kita bisa 3 treasure system ini kita betul-betul pegang, teman-teman, suksesnya kamu, goalnya kamu itu akan semakin dekat, akan semakin cepat. Ya, jadi tinggal teman-teman master the proven system. Ya, terus ciptakan momentum. Kita create BR lagi, kita create another 10K achiever lagi. Jangan kitanya doang yang jadi 10K achiever. Ya, kita butuh yang namanya another 10K achiever di timnya kita. Ya, karena kalau kitanya doang yang 10K achiever, teman-teman nggak akan terduplikasi gitu ya. Nggak akan jadi yang namanya 5, 2, 5, 1, 2, 5. Jadi mulai berpikir who is our next 10K achiever. Siapa lagi EBP berikutnya dari timnya kita. Terus ciptakan momentum seperti ini, teman-teman. Dan kita, tadi saya bilang ya, meeting itu menjadi salah satu tempat atau salah satu yang kita bisa leverage buat mempercepat goalnya kita, mencapai goalnya kita. Maka di bulan ini, di minggu ini pun kita punya yang namanya Millionaire Summit. Ada CEO Iwan Richard, ya, Ari Historian di Jakarta, dan juga ada di Jogja, ya. Di Jogja dan sekitarnya, mungkin di Klaten, Solo, Salatiga, dan sekitarnya Jawa Tengah gitu ya. Itu juga di minggu depannya tanggal 17 Desember.
oleh CEO Iwan kita, Sylvia Tanojo. Teman-teman, berdayakan. Ya, minggu ini tanggal 10 kita punya Richard Ariesto. Pertanyaannya teman-teman, kamu sudah set goal belum? Berapa banyak orang yang mau kamu bawa ke dalam Millionaire Summit? Ya, ingat bahwa meeting ini juga buat mempercepat untuk serve our goal, mempercepat kesuksesannya kita. Setiap orang yang mau melihat peluang, setiap orang yang mau berubah dalam hidupnya, teman-teman harus datang, ya, harus datang. Dan juga yang berikutnya di bulan Desember ini juga ada MTL dari Medan, di Medan ya, tanggal 17. Ya, saya karena saya baru pindah handphone gitu ya. Kemarin saya ke White gitu. Tapi saya ingat ya tanggal 17 ya di bulan ini pun ada MTL di Medan oleh siapa namanya? Ya, oleh IBD Ivana. Nah, ya kalau IBD Ivana itu kakak saya ya. Ingat itu kakak saya, bukan adik. Ya. Jadi bulan ini pun yang di Medan ya tetap teman-teman juga bisa leverage ya bahwa meeting-meeting seperti ini yang mempercepat kesuksesannya kita. Ya, Ivana Wijaya tanggal 17 jangan lupa ya, teman-teman dicatat nih, teman-teman di Medan, ya teman-teman yang di Medan tolong dicatat ya. Jadi teman-teman bisa berdayakan ini semua buat mempercepat kesuksesannya kita. Oke? Ya, oke. Jadi set goal. Siapa yang mau kita ajak ke dalam meeting seperti ini? Ya, ada Millionaire Summit, ada MTL di Medan. Ya, berdayakan. Kita set goal lagi orang-orang yang harus datang siapa? Ya, ya lanjut. Sorry. Ya betul. Juga kita di next Januari gitu ya. Persis di awal tahun 2024 kita punya LTS di Januari. Ya, waktu kita punya kejelasan, maka kamu akan memanfaatkan kesempatan ini. Ya, LTS memang masih di bulan Januari gitu ya. Kita sekarang mungkin Desember. Tapi teman-teman percayalah, ya waktu berjalan begitu cepat, guys. Jadi mulai set goal dari sekarang, siapa orang yang harus datang ke LTS 2024. Ya, Januari 2024. Ya, berapa banyak orang yang kita mau bawa? Kita mau bawa 5 kah, mau bawa 10 kah, atau berapakah? Atau kitanya sendiri sebagai leader gitu ya. Kita dulu yang harus menciptakan success story. Ya, kita set goal diri kita mau jadi apa? Kita mau direkognisi sebagai apa? Ya, kita mungkin mau naik pin title atau kita mau menjadi 10K atau top achiever. Ya, atau siapa calon BR berikutnya, calon EBP berikutnya. Teman-teman harus set goal. Mereka harus naik ke atas panggung LTS Januari 2024. Ya, pertanyaannya sekarang teman-teman believe gak? Bulan Desember ini kamu bisa menciptakan success story berikutnya. Ya, kita punya waktu di bulan Desember ini 27 hari lagi. Teman-teman lock your goal. Ya. Coba believe, percaya dulu kalau kamu bisa nyampe. Fokus, do it, lakukan dengan disiplin. Saya yakin teman-teman bisa banyak sekali merubah kehidupan. Ya, teman-teman bakal nyampe ke goalnya teman-teman. Sebentar lagi saya mau berakhir gitu ya. Ya teman-teman, saya mau kasih satu quotes gitu ya dari Mahatma Gandhi bahwa belief kita itu bernilai jutaan. Ya, bahkan mungkin kalau bisa bilang lagi bernilai tidak ternilai bahkan. Ya, secara intensional mulai pilih beliefnya kita, mulai bangun beliefnya kita lagi. Bahkan kita mulai protect, kita lindungi beliefnya kita lagi. Karena apa, teman-teman? Beliefnya kita itu akan menjadi pemikirannya kita. Pemikirannya kita akan menjadi perkataan kita. Bahkan perkataan kita akan menjadi actionnya kita. Action kita akan menjadi habitnya kita. Dan habitnya kita akan memberikan nilai ke diri kita sendiri. Dan nilai kita sendiri akan menentukan masa depan kita. Nah, saya mau tutup dengan satu ini juga ya. Kemarin saya ibadah juga saya nggak ngerti lagi gitu ya. Benar-benar semua betul-betul terbuka gitu ya. Bahwa saya dapetin satu, kan kita perjamuan ya. Saya sendiri dapetin satu ayat seperti ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan yang kita semua nggak ada yang mustahil. Ya, ini bukan ngomongin soal agama Kristen, enggak. Tapi semua kita. Tidak ada yang mustahil. Kalau kita betul-betul percaya, kalau kita betul-betul mau kerjain, kalau kita betul-betul all out, nggak ada yang mustahil. Tuhan juga nggak tega ngelihat kita kalau kita sudah all out, nggak ada hasil. Tuhan akan kasih yang terbaik buat kita. Ya, bukan lagi soal bagaimana kita memulai kemarin, ya, tapi bagaimana kita mengakhiri bulan ini dengan baik. Saya ada satu video lagi, mungkin ini terakhir gitu ya teman-teman.
satu video ini singkat, ini membuktikan, ini video ini juga menunjukkan bahwa nggak perlu kamu apa ya, nggak perlu ngelihat kamu awalnya gimana, ya, tapi akhirnya seperti apa. Oke, kita lihat ya. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Ya, teman-teman, sekali lagi bukan soal bagaimana kita memulainya. Mungkin kita saat ini mungkin tertinggal atau kita ngerasa di belakang. Ya, teman-teman, bukan lagi soal bagaimana kita memulainya, tapi bagaimana sekarang kita mau mengakhiri garis finish. Kita mau mencapai garis finish dengan seperti apa. Jadi teman-teman, bulan ini ya saya yakin waktu teman-teman bisa praktekkan apa yang tadi bisa saya share, dan teman-teman praktekkan di bulan ini dengan baik di tanggal 4 ini sampai di bulan akhir Desember ini, teman-teman. Saya yakin teman-teman bakalan nyampe, teman-teman bakalan punya yang namanya finish strong di bulan Desember ini. Kita mau sama-sama maju, kita mau sama-sama berjuang, dan di 2023 ini kita mau tutup akhir 2023 ini dengan finish strong. Oke teman-teman, mungkin sekian itu saja dari saya. Success together, together we succeed. Saya kembalikan ke MC kita, Yopi. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Pada pagi hari ini kita mendapatkan sebuah siraman semangat, sebuah insight lagi. Tepuk tangan lagi dong buat eksekutif brand director kita Yohanes Winata yang sudah make up our day ya teman-teman. So mungkin saya akan bertanya, di sini siapa yang tidak belajar sesuatu, boleh responnya. Tidak belajar mendapatkan sesuatu hal, boleh angkat tangannya atau chatnya seperti itu. Siapa yang tidak belajar sesuatu? Ada yang respon? Waduh, kayaknya nggak ada. So semuanya belajar sesuatu hal ya. Bagus sekali. Nah, pertanyaannya, Yohanes Winata sudah memberikan kita semua yang beliau ketahui untuk menjalankan bisnis ini, terutama tentang yang namanya set goal dan belief. Nah, tapi teman-teman, kalau apa yang beliau telah katakan kita tidak ambil satu dua poin yang penting dan kita terapkan. Yang paling penting adalah kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan bisnis kita. Karena kalau kita hanya mendengar saja, tanpa kita menerapkan dalam kehidupan kita, sama aja. Eh, SAP1 kali ini dan juga speaker kita, Executive Brand Director Yohanes Winata, hanya sebagai storyteller. Tapi saya yakin beliau sudah mempersiapkan semua ini dengan hatinya dan memberikan yang terbaik buat kita semua, dan kita juga harus memberikan yang terbaik kembali buat sistem ini dengan meng-create success story kita. Oke, teman-teman, dan juga ada beberapa pengumuman untuk mencapai kita punya goal. Kita meleverage beberapa untuk kita punya goal, kita bisa leverage yang namanya Fed to Fit pada tanggal Senin 4 Desember. Pembicaranya Dr. Melita dengan Gerson. Teman-teman ajak, undang teman-teman kita untuk melihat sebuah solusi. Selain itu juga kita juga ada seperti yang dikatakan tadi, Millionaire Summit. Nah, hal yang ditunggu-tunggu adalah tanggal 10 Desember di Jakarta Sunter. Millionaire Summit dibawakan oleh COE One Richard. Ini kita juga boleh meleverage, kita ajak milenial untuk melihat sebuah opportunity-nya. Biarkan Richard yang berbicara. Oke, next. Kita juga ada Millionaire Summit di Santoria Hotel Yogyakarta. Ada oleh CEO Iwan juga Sylvia. Sama kita juga yang punya di Jogja, silakan rame-rame datangi hotel itu dan ajak banyak orang untuk melihat sebuah opportunity perubahan hidup mereka. Oke, next ada MTL. Nah, middle leader BD Ivana Wijaya ada di Medan seperti yang dibilang. Paras Medan, jangan lupa pastikan semuanya hadir dan kita leverage semua meeting yang ada. Oke, nama saya Yopi Tanaka. See you at the top. Bye-bye.